Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elpa dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782097. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas video pada lab 17.7.7 paket tracer tentang troubleshoot connectivity issues physical mode. Nah, jadi di sini saya akan melaksanakan tugas. Nah, di mana dalam yang pertama saya akan memasukkan profile saya terlebih dahulu. Nah, di mana pada lab ini tersedia topologi dan main wiring closet. Lalu di sini juga ada dressing table. Lalu di sini ada task di mana activity-nya yaitu part 1 identify the problem, yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu part 2 implement network change, yaitu melaksanakan perubahan jaringan. Lalu verify full functionality, yaitu memverifikasi fungsionalitas penuh. Lalu part 4 yaitu dokumen findings and configuration change, yaitu mencatat temuan dan perubahan konfigurasi. Lalu di sini juga di sini juga ada background dari lab ini, yaitu in this packet the tracer physical mode TTVM activity. The company that you work for is experiencing problem with their LAN. You have been asked to troubleshoot and resolve the network issues. Jadi dalam aktivitas paket tracer ini, physical mode atau PTPM ini yaitu perusahaan tempat Anda bekerja sedang mengalami masalah pada jaringan LAN mereka. Jadi Anda diminta untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah jaringan tersebut. Lalu di sini pada part yang pertama yaitu you will connect to device on the LAN and use troubleshoot tools to identify the network issues at sampling theory of probable cause and test that theory. Jadi pada bagian yang pertama ini yaitu Anda akan terhubung ke perangkat-perangkat di LAN menggunakan alat bantu troubleshooting untuk mengidentifikasi masalah jaringan, menyusun teori mengenai kemungkinan penyebab dan menguji teori tersebut. Lalu ada in part 2 you will establish and plan of action to resolve and implement a solution. Jadi yang kedua ini Anda akan menyusun rencana tindakan untuk menyelesaikan dan menerapkan solusi. Lalu part yang ketiga yaitu you will verify that full functionality has been restored. Jadi Anda akan memverifikasi bahwa fungsionalitas penuh telah dipulihkan. Lalu yang terakhir part 4 provide space for you to document your troubleshooting findings, allow the configuration change that you made to the LAN device. Jadi menyediakan ruang untuk mencatat hasil temuan troubleshooting Anda beserta perubahan konfigurasi yang Anda lakukan pada perangkat jaringan LAN ini. Nah, langsung pada instruksi yang pertama yaitu identify the problem. Jadi mengidentifikasi masalah. Jadi the only available information about the network problem is that the user are experiencing slow response time and that they are not able to reach an external device on the internet at IP address 209.165.200.226. Jadi satu-satunya informasi yang tersedia mengenai masalah jaringan adalah pengguna memahami waktu respon yang lambat dan mereka tidak dapat mengakses eksternal di internet ini pada internet pada alamat IP-nya yaitu 209.165.200.226. Lalu to determine probable cause for this network issues, you will need util network command and tools
on the LAN equipment. Jadi untuk menentukan kemungkinan penyebab masalah jaringan ini, Anda harus menggunakan perintah dan alat bantu jaringan pada perangkat LAN gitu ya. Lalu di sini ada node, yaitu the username admin 01 with passwordnya yaitu Cisco 12345. You will be required to log on the network equipment. Jadi langsung saja pada yang pertama di sini saya akan di sini saya akan mencoba untuk mengecek IP. Jadi di sini saya akan masukkan perintah ipconfig. Nah, di sini pada PCA. Nah, di sini untuk IP-nya di sini sesuai dengan tabel, yaitu 192.168.1.10 dari subnetnya juga. Tetapi di sini untuk default gateway-nya di sini tidak ada. Dan di addressing table ini ada ya. Nah, di sini ada. Lalu di sini juga kita nah, di sini saya akan menambahkan IP default gateway-nya dengan cara ke config 168.1.1. Oke. Oke, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada untuk default gateway-nya. Lanjut kita akan mencoba testing pada external server ini. Coba ya, kita coba testing 203 165 200 lalu 226. Oke, kita percepat di sini. Oke, di sini sudah. Lalu destination host uncoupled. Jadi di sini saya tidak mendapatkan konektivitas dari internet eksternal ini server. Lalu di sini juga kita coba untuk melacak jalur paketnya. Jalurnya menggunakan perintah tracer. Lalu IP-nya kita masukkan. Ini IP-nya. Nah, di sini dia tetap berada pada IP 192.168.1.1, yaitu pada router 1 ini dia tidak berpindah. Oke, di sini. Nah, selanjutnya cara agar lanjut deng. Nah, selanjutnya di sini kita akan login. Itu kita login ini. Nah, dengan cara SSH. Lalu di sini kita masukkan username-nya yaitu admin 01. Lalu IP-nya untuk IP router 1 ini kita masukkan di sini. Nah, passwordnya yaitu Cisco 12345. Jadi Cisco 12345. Oke. Nah, yang pertama kita akan memasukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini bahwa ada interface dengan gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP 10.111 dan statusnya dan memiliki status up protokol A, begitupun dengan 0/1 yaitu IP 192.168.1.1 status up protokol up. Lalu di sini terlihat bahwa VLAN 1 ini terlihat bahwa sedang down. Lalu kita coba lagi dengan memasukkan perintah show IP root. Coba kita lihat. Nah, sini. Oke, kita lanjut memasukkan perintah show run.
Oke. Di sini ada versinya dan hostname-nya yaitu R1 router. Ada interface, lalu di sini ada interface gigabit Ethernet 0/0/0 dengan IP 10.1.1.1 dan subnet emasnya. Di sini terlihat bahwa duplex auto. Jadi yaitu duplex auto itu menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan, yaitu pada router 1. Lalu di sini juga ada speed auto, yaitu speed auto itu yaitu dia menyesuaikan kecepatan dari perangkat tersebut. Lalu di sini juga untuk interface gigabit Ethernet 0/0/1 dengan IP 192.168.1.1 dengan subnet-nya. Di sini terdapat ada duplex half dan speed 10, di mana di sini kan untuk router R1 ini router itu minimal dia speednya 100. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mengubah si speed ini. Nah, dengan cara yaitu config. Kita masuk ke config dulu, lalu kita interface 3.0/3/1. Sesuaikan dengan yang bermasalah ini. Ya, gigabit 1. Lalu di sini kita masukkan perintah duplex full. Oke, di sini saya sudah mencatat apa sih duplex full itu. Oke, nanti saja. Di sini terjadi masalah yaitu connection timeout, remote host not responding. Jadi kita masukkan lagi ini, apakah dia masih bisa? Nah, di sini tetap saja masih sama, dia masih tidak merespon. Jadi kita ganti saja, yaitu kita ke router dengan menggunakan kabel konsol ini. Kita masukkan dengan port RS235. Lalu di sini kita masukkan di konsolnya. Oke, sudah selesai. Nah, lalu kita masuk ke di sini kan bermasalah ya. Kita masuk ke terminal. Nah, kita ulangin cara tadi, yaitu komputer, lalu interface 3.0/1, lalu duplex full. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang duplex full, yaitu duplex full artinya itu port bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Nah, manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi. Lalu yang kedua ada mengurangi resiko conciliation atau tabrakan data di jaringan. Nah, contohnya itu kayak seperti jalan di dua arah. Nah, mobil itu bisa jalan dari dua sisi sekaligus tanpa harus bergantian. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan lagi perintah speed 100. Kita masukkan kecepatannya 100. Oke, nah di sini untuk pengertian speed 100 itu yaitu port dikunci agar berjalan di kecepatan 100 Mbps. Jadi manfaatnya itu yang pertama itu mencegah terjadinya auto negotiation need match. Jadi misalnya satu perangkat itu di 100 Mbps, yang lain auto gitu. Lalu yang kedua ada menjamin kecepatan koneksi tetap stabil. Nah, yang ketiga yaitu lalu alternatif lainnya yaitu 3 speed 10 dia menjadi 10 Mbps. Jadi kecepatannya tuh lemot gitu. Nah, sedangkan kalau speed 1000 dia adalah 1 Gbps yaitu gigabit, dia akan lebih cepat atau kencang gitu. Oke, kita close. Nah, lanjut. Nah, di sini kan terlihat bahwa kompleksitasnya sudah 40. Nah, selanjutnya di sini kita exit, perintah exit, lalu kita memasukkan IP route.
dimana di sini saya memasukkan 000 dan memasukkan IP dari 192.168.1.2 itu ini ya, 192.168.1.2. Oke, di sini dia tidak bertambah ya affiliate-nya. Oke, di sini sama aja IP code seharusnya 2 sih. Oke, kita lanjut aja. Lalu di sini kita akan mencoba meriksa untuk sheet 1 dengan cara klik kanan, insert rear. Lalu ini kita pindahkan di sini. Nah, selanjutnya kita pindahkan di sini. Oke, kita coba ke terminal. Lalu kita coba di sini kita kita masukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini terlihat bahwa status dan protokolnya ini down semua kecuali pas Ethernet 6. Lalu di sini kita masukkan perintah show run. Isi hasilnya 1. Nah, di sini terjadi interface yaitu pada interface pas Ethernet 0/5 ini terjadi duplex sharp dan speednya 10. Jadi kita ubah lagi dengan cara config T, lalu interface F0/5, lalu kita duplex lagi, duplex full. Lalu di sini juga speed 100 jadi 100. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita exit lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 1, lalu no SH, exit. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Yaitu 192.168.1.1 sesuaikan dengan addressing table. Nah, selanjutnya kita coba test ping ya di sini. Di sini kan sudah selesai dan kompleksitasnya jadi 80. Yang seharusnya untuk 100% di sini 80. Jadi saya coba lagi. Nah, di sini kita coba untuk test ping pada IP pada router 1 port giga 0/0/1 ini yaitu 192.168.1.1. Oke. Cepat. Oke, di sini masih 25 loss, kita coba lagi. Nah, di sini sudah 0 loss, jadi di sini sudah terkoneksi untuk IP 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita ping lagi untuk IP dari switch. 25 loss, kita ping lagi. Nah, di sini sudah terkoneksi juga. Lalu di sini juga kita akan mengeping
Nah, ping untuk IP eksternal server ini kita coba. Nah, di sini dia masih destination host uncrable. Jadi masalahnya itu ada di routernya. Nih. Iya, masalahnya di router. Kita CLI lagi, kita ulangin coba ya. Harusnya bisa. Please. Config tel. Lalu interface giga 0/0/1. Lalu duplexnya full. Lalu di sini speed 100. Kita exit. Lalu di sini juga kita masukkan IP route 0. Satu 192.168 zip 2. Oke, di sini salah. Oke, di sini kita hapus. Oke, di sini untuk masalahnya sama saja ya. Kita coba pakai API ini. Cek resume. Tuh. Aduh, salah. Di sini seharusnya bisa sih tadi. Oke, kita close. Jadi ini masalahnya apa? Padahal udah benar. Oh, 168 salah. Lalu kita masuk config dulu. Kayak di sini masalahnya kenapa ya? Kita cek lagi di sini.
Oh iya, di sini terjadi kesalahan. Di sini saya salah memasukkan IP. Yang seharusnya IP-nya ini, guys. Oke, di sini kita ubah ya. Satu. Dua, guys. Nah, di sini sudah 100%, jadi mungkin untuk kesalahan saya ada di sini. Yang seharusnya IP-nya yaitu 10.1.1.2, bukan untuk 192 ini. Melainkan yang ini. Nah, pada ISP ini. Jadi mungkin sekian dari saya pada lab ini, pada 1777 ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang salah dan kurang pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.